sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 105 sesi Jumat praktikum simulasi komputer dengan saya sendiri Wildan Abdul Aziz dengan NPM 23068. Saya Cesar Deltasya Putra dengan NPM 23128. Sini saya akan mencontohkan simulasi software discrete. Oke, langsung saja kita ke Flexsim. Oke, kita langsung ambil source. Kita ambil prosesor. Kenapa prosesor? Karena prosesnya di UMKM yang saya datangi itu cuman satu, satu proses. Selanjutnya WW lagi. Kenapa? Karena di tempat yang saya datangi itu kebanyakan seperti ini. Banyak yang terhenti. Kita tambahkan rak untuk penyimpanan. Selanjutnya kita tambahkan ACR vehicle. Sebelumnya kita ganti nama dulu. Ini ada kedatangan bahan baku. Kita di sini pakai box aja. Apply, oke. Selanjutnya untuk eh, adonan yang sudah siap. Untuk maksimumnya kita pilih 30. Oh, maaf ada yang kelupaan. Ini diatur di, nah ini masuk ke periodic rates. Forward. Nah ini untuk 100 kita ganti 50. Oke, kita tekan apply. Oke, selanjutnya kita langsung ke prosesor. Kita ganti nama pencampuran bahan baku. Kita kasih maksimum 50. Ini juga sama. Hasil
Pencampuran bahan baku. Isi 10 aja, sama kayak tadi. Kita tekan apply. Kita tekan OK. Selanjutnya ke prosesor 2. Pencetakan. Selanjutnya hasil pencetakan. Sama kayak tadi. Eh, ini ada perebusan. Nah, di sini sepertinya saya kurang satu. Jadi ini divariasi saja. Kita tambahkan prosesor untuk pendinginan. Dan kita tambahkan kue bisa lagi satu. Masih sama. Biasa setelah perebusan 50. Nah, oke. Pendinginan. Tekan apply. Kita tekan oke. Ini juga 10. Kita tekan apply. Kita tekan oke. Kita ganti hasil pendinginan. Oke, selanjutnya untuk merunning semuanya, kita memerlukan eh, connect objek ini. Kita pakai A untuk library yang sama. Dari mulai bahan baku, ini, ini untuk pakai S. Kenapa? Karena ini beda library antara hasil pendingin dengan ASR, vacuum, dan rak. Oke, setelah semuanya sudah selesai, ini sudah disetting tadi. Selanjutnya ke pencampuran bahan baku. Kita setting lewat statistik expert. Oke, untuk selanjutnya data share. Oke, kita tekan analyze. Kita ke data, enter data, kita ke enter edit data, apply.
sebelumnya kita tambah, kita lihat di Excel dulu. Nah, ini kita copy ke semua. Oke, kita tekan done, kita ke models. Nah, ini baru ada evaluation code, perdata sudah benar. Kita tekan done, kita ke simulasi replikasi, kita tekan vaksin, apply. Untuk beta ini kita copy, oke, done. Ini bisa kita silang. Kita lanjut ke flexing. Nah, untuk menyatakan datanya sudah didapat, kita ganti di sini. Ini ada tulis get stream, parent. Kita tekan apply, tekan OK. Kemudian kita ke perebusan, harganya juga sama. Ini belum terganti namanya, harusnya diganti sih. Ini kita ganti aja, perebusan. Kita tekan analyze, kita tekan enter data lagi. Selanjutnya kita ambil dari Excel data ketiga yang bawah ini. Langsung kita paste, kita tekan OK, berhasil. Nah, ini eh, berhasil. Evaluation code done. Selanjutnya ke simulation, kita tekan flexing, kita tekan apply. Untuk ini kita copy paste, kita tekan copy, kita tekan done. Selanjutnya kita masuk ke flexing, kita ganti datanya. Selanjutnya kita apply, kita tekan OK. Terakhir di pendinginan juga sama, datanya harus dirubah. Kita pergi lagi ke export bid, kita tekan share. Selanjutnya kita tekan new, kita tekan pendinginan, kita tekan OK.
Kita akan analyze, enter data. Ini juga sama, harus dari Excel. Kita copy paste. Kita paste, dan oke, yes, done. Selanjutnya kemudian kita cek apakah datanya benar. Nah, di sini sudah benar. Kita tekan done. Kita ke application, di masa aplikasi, flexing, kita tekan apply, kita copy. Kita kembali ke flexing. Nah, untuk datanya ini kita rubah. Ini kita sama, get string, get current. Kita juga apply, kita tekan OK. Nah, karena semuanya sudah, kita ke ada di dashboard, kita ke average WIC, ini kita select object, kita tambahkan. Kita pilih yang sort, ini. Kita tekan select, kita buang yang sekiranya tidak diperlukan. Ini kita buang, ini. Oke, itu aja. Kita tekan apply, kita tekan OK, kita geser. Selanjutnya kita ke setter, sama kita select object, kita tambahkan. Nah, karena ini datanya kurang penting, bisa kita hapus dengan bahan baku. Nah, untuk yang tidak menghasilkan proses ini bisa kita hapus. Selanjutnya untuk yang state yang bawah, kita hanya memakai idle, processing, dan blockade. Sisanya kita hapus. Kita tekan apply. Nah, untuk jamnya bisa kita setting. Ya sudah, so kita mulai running. Ini sudah mulai jalan.
Ini saya percepat. Maaf, agak ngelek-ngelek sedikit ini. Jaringannya mungkin. Saya percepat lebih cepat lagi. Nah, sudah selesai. Sudah ke atas semua. Kita dapatkan average WIP-nya itu atau siap itu sekitar 4,32. Hasil pertemuan baru aku 0,02, suplai 0,02, suplai perebusan 0,02, hasil final 0,02. Percampuran bahan baku 0,16, percetakan 0,22, perebusan 0,2, pendinginan 0,28. Dengan state bar, percetakan bahan baku 0% atau 0%, pertemuan bahan baku 100%. Ini mendekati 100%, 198,20. Untuk idle-nya dan processing-nya sekitar 1,80. Untuk percetakan, dapatkan idle-nya 97,65 dan processing-nya 2,35. Sini untuk perebusannya idle-nya 95,56 dan posisinya 4,4%, pendinginannya 96,97% dan posisinya 3,03%. Ini terjadi karena menurut saya terlalu banyak eh, penunggu, terlalu banyak menunggu seperti dari sini ke sini menunggu lagi, ke sini menunggu lagi. Dari UMKM itu terlalu banyak membuang-buang waktu dan kurangnya pegawai di sini. Solusi dari saya seharusnya mungkin untuk yang sama ini bareng bisa dibarengkan menggunakan kalau di sini multiprosesor dan menambahkan karyawan untuk efisiensi waktu. Karena ini menurut saya sudah terlalu lama dan kurang efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari saya, Running Software Flexim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Biasanya sini sistem dinamis menggunakan software fansim. Yang pertama yaitu kita klik new model, dan initial modelnya yaitu 2 bulan 12 2024 sampai dengan bulan 8 2025. Dengan unit temnya menggunakan mon atau bulan. Yang pertama kali dilakukan di sini yaitu memberikan variabel, di mana variabel utamanya yaitu ketersediaan stok pentol. Selanjutnya di mana ketersediaan stok pentol itu dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu seperti pentol hasil produksi, terdapat permintaan pelanggan, lalu ada pentol produk demand atau pentol demand atau yang gagal diproduksi. Hasilnya di mana pentol hasil produksi ini dipengaruhi oleh jumlah produksi maksimum dan persentase keberhasilan produksi. Dan ini untuk permintaan pelanggan dipengaruhi oleh rasio permintaan per bulannya.
Dan untuk penilaian pelanggan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Sebenarnya untuk pentol demand dipengaruhi oleh persentase demand produk pentol. Sebenarnya ada jumlah permintaan. Jumlah permintaan itu dipengaruhi dengan peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Untuk peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan dan untuk penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Selanjutnya, kita menggunakan arrow untuk menghubungkan tiap variabel yang kita butuhkan. Dimana untuk pentol hasil produksi tadi berpengaruh terhadap kesediaan stok pentol. Lalu permintaan pelanggan juga berpengaruh terhadap kesediaan stok pentol. Pentol demand juga berpengaruh kepada ketersediaan stok pentol. Kita geser terlebih dahulu. Nah, untuk ketersediaan stok pentol juga berpengaruh terhadap pentol demand atau ketika kesediaan itu semakin banyak, pentol yang diproduksi cadat itu juga akan semakin banyak. Selanjutnya ada jumlah produksi maksimum berpengaruh terhadap pentol hasil produksi, presentase keberhasilan berpengaruh kepada pentol hasil produksi. Lalu untuk permintaan pelanggan, rasio permintaan per bulan itu berpengaruh, lalu jumlah permintaan per bulan juga berpengaruh terhadap pelanggan. Kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, untuk peningkatan pelanggan itu berpengaruh kan ke jumlah permintaan pelanggan. Tapi jumlah permintaan pelanggan juga berpengaruh kepada peningkatan pelanggannya. Itu juga untuk penurunan pelanggan. Kita geser terlebih dahulu. Nah, persentase peningkatan berpengaruh terhadap peningkatan, persentase penurunan berpengaruh terhadap persentase penurunan. Pada persentase demand pentol berpengaruh terhadap pentol di mana atau pentol yang mengalami cacatan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan arrow-nya plus atau minus, yang dimana jumlah produksi, jumlah maksimal produksi itu bisa menambah hasil produksi. Jadi apabila jumlah produksi ini semakin besar, maka pentol hasil produksi juga akan semakin banyak. Gitu juga untuk yang ini plus. Nah, untuk pentol hasil produksi itu meningkatkan kesediaan stok roti. Persentase demand produk, maaf, persentase demand produk menambah, lalu pentol demand itu mengurangi X. Pentol demand itu mengurangi dari kesediaan stok roti. Nah, kesediaan stok roti itu dapat menambah jumlah pentol demand. Untuk rasio peningkatan itu menambah permintaan pelanggan. Lalu untuk oke, lalu untuk permintaan pelanggan itu mengurangi dari persediaan stok roti.
Nah, selanjutnya ada jumlah permintaan itu dapat menambah permintaan pelanggan. Lalu peningkatan permintaan juga dapat menambah, pelanggan juga dapat menambah dari jumlah permintaan. Nah, itu juga penurunan dapat menurunkan jumlah penurunan. Nah, untuk jumlah permintaan itu dapat menambah peningkatan permintaan juga. Dan untuk penurunan permintaan juga sama plus. Nah, untuk persentase peningkatan juga menambah peningkatan permintaan itu tadi. Nah, di sini untuk causal loop diagramnya sudah jadi. Nah, untuk melihat apakah keterkaitan ini sudah benar, kita dapat melihat kita klik variabel yang kita mau, lalu kita klik yang ini. No, ini bisa disimpan atau enggak. Nah, ini merupakan cause tree-nya atau hubungan dari setiap variabelnya. Setelah kita buat causal loop diagramnya, selanjutnya kita, oke, ini kita save dulu. Software, kita update, besar. Kita coba sama inisial produknya di 12 2024 sampai dengan 8 2025. Mohon benar. Nah, di sini kita akan membuat SFD atau stock flow diagram. Pertama kita klik level. Nah, untuk level pertama yaitu ada jumlah permintaan. Kita bisa perbesar di sini. Klik. Lalu ada level kedua yaitu ketersediaan stok roti. Ini ketersediaan stok pentol. Maaf, kita perbesar. Yaitu kita kasih red atau arrow yang menghubungkan mana ada arrow yang masuk ke dalam sini yaitu adalah peningkatan permintaan atau arrow in, dan ada arrow yang dari dalam keluar yaitu penurunan peningkatan permintaan. Jadinya untuk ketersediaan stok roti itu ada terdapat arrow in atau eh, yang menambah dari kesediaan stok roti itu tadi yaitu ada hasil 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 produksi. Nah, untuk row yang keluar dari kok kenapa? Row yang keluar dari kesediaan stok roti yaitu terdapat
pentol, pentol demand atau pentol cacat juga terdapat permintaan pelanggan. Tertukar untuk peningkatan permintaan itu dipengaruhi dengan yang namanya tadi persentase penyimpanan. Untuk penurunan peningkatan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Untuk hasil produksi dipengaruhi oleh jumlah maksimum produksi dan terdapat rasio keberhasilan. Manajemen produk itu dipengaruhi dengan rasio demand produk. Permintaan itu terdapat yang namanya rasio permintaan per bulan. Kita hubungkan untuk dengan ERO, ini, itu hanya harus mengenai ke permintaan. Ya, setelah semua ERO sudah terhubung, kita cek lagi dengan kita klik variabelnya, kita klik no. Ini terdapat sedikit perbedaan di mana pendal demand itu belum terdapat. Jadi kita lihat close. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah sama dengan CLD yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke equation atau function. Nah, apabila kita belum memasukkan function, kita belum memasukkan rumusnya, maka akan terlihat seperti ini, hitam. Tapi ketika kita sudah masukkan dengan level, yaitu kita klik unitnya unit, dengan
dengan rumus seperti ini dan jumlah permintaan awal apabila di studi kasus itu sebesar 617 dari lapangan yang telah kita ambil. Kita klik. Oke. Nah, apabila saya dimasukkan rumusnya akan menjadi warna putih seperti ini. Ini ketersediaan awal stok roti itu sebesar 500. Oke. Peningkatan permintaan yang dimana peningkatan permintaan yaitu jumlah permintaan dikali dengan persentase peningkatan. Ini unitnya yaitu unit per mol. Exploratory karena exploratory dapat berubah sewaktu-waktunya. Klik OK. Lalu kita ke presentase peningkatan. Sebenarnya unitnya yang dimana type-nya itu konstan dengan unitnya itu fraction per mol. Ini cosine itu 0,12. Di penurunan peningkatan sama itu unit per mol. Di sini jumlah permintaan dikali dengan persentase penurunan. Oke, kita persentase penurunan yaitu fraction per mol. Ekuasinya itu 0,1. Oke, kita klik. Oke, terus dengan hasil produksi kita ke jumlah maksimum dulu, yang dimana jumlah maksimum itu untuk rasio keberhasilan yaitu fraction per mol. Equationnya yaitu sebesar 0,98 atau 98%. Dan di mana hasil produksi menggunakan unit per mol dengan equationnya yaitu jumlah maksimum produksi dikali dengan rasio keberhasilan. Oke, ada permintaan pelanggan, di mana permintaan pelanggan yaitu permintaan pelanggan kita kalikan dengan rasio permintaan per bulannya. Mana unitnya di sini yaitu unit per mol. Lalu ada rasio permintaan, di mana rasio permintaan yaitu fraction per mol dengan equationnya yaitu 1, di mana bermakna 100% di sini. Pentol demand
Rumusnya yaitu stok pentol dikali dengan rasio demandnya. Dengan unitnya yaitu unit per mol. Kita klik OK. Lalu dengan rasio demand, sini fraction per mol. Mana berdasarkan studi kasus, ekuasinya yang didapat sini 0,2 atau 2% dari produksi tiap bulan. Sini kita sudah melakukan, sudah diisi menggunakan equation untuk seluruhnya. Equationnya di sini yaitu menggunakan cek model dulu, model SOK, lalu kita ke unit, unit ROK. Selanjutnya kita Ctrl A, lalu kita stimulate. Kita klik yes, kita Ctrl A lagi, untuk di sini kita menggunakan curve. Untuk grafik yang didapat pada seperti ini, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.